Ulama, Persebaya versus Arema yang berakhir rusuh adalah bukti kalau sebagian ulama sudah gagal mendidik masyarakat agar tidak bertindak anarkis. Banyak ulama yang malah senang ikut politik praktis daripada mengajari masalah akhlak. Tahun 2025 adalah tahun di mana Indonesia akan menikmati bonus demografi. Maka secepatnya Indonesia harus memiliki stabilitas politik. Kalau tidak, bonus demografi tersebut akan sia-sia karena kita hanya akan sibuk mengurusi masalah polarisasi, SARA, dan politik identitas. Lalu, yang dirugikan siapa? Jelas, seluruh rakyat. Polarisasi di Indonesia saat ini sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Benar-benar sudah mengkristal. Ketika ada seseorang yang mengkritik Anies, maka orang tersebut cenderung langsung dianggap pro Ganjar. Demikian juga sebaliknya. Mereka-mereka yang berusaha netral juga jadi serba salah dan takut untuk bersuara. Karena bukannya dihargai, malah berpotensi diserang oleh kedua kubu. Keadaan ini juga sudah di luar kendali kedua calon pemimpin tersebut. Misalnya, Anies yang sekarang sudah mulai mengurangi bergaul dengan kelompok radikal, mulai mendekati kelompok minoritas, bahkan bergabung dengan Ormas Pemuda Pancasila. Itu karena elektabilitasnya yang tidak mengalami banyak perubahan. Anies tahu kalau politik identitas saat ini sudah mulai kembali menyerang balik dirinya. Apalagi jika nanti lawannya adalah Jawa, Islam, dan pribumi asli Indonesia. Tapi apa yang dilakukan pendukungnya? Pendukungnya masih tetap memainkan politik identitas di masjid-masjid. Anies dianggap sebagai figur pemimpin yang kafah, sedangkan lawannya, kalaupun Islam, hanya Islam KTP atau abangan. Saya tidak bisa membayangkan jika pendukung Ganjar membalas kampanye hitam tersebut lalu menggunakan isu Anies keturunan Yaman. Perlu kita ingat, kalau suku Jawa memiliki kebanggaan yang besar terhadap sukunya karena di masa lalu Nusantara dikuasai oleh raja-raja Jawa. Jika bentrokan terjadi perlahan-lahan dan mulai membesar, maka bisa dipastikan ini akan merembet ke seluruh Indonesia. Tidak akan ada yang bisa menghentikan kerusuhan ini karena polisi akan dibuat serba salah. Apapun yang dilakukan polisi akan digoreng oleh para pengadu domba agar Indonesia pecah. Ulama, Persebaya versus Arema yang berakhir rusuh adalah bukti kalau sebagian ulama sudah gagal mendidik masyarakat agar tidak bertindak anarkis. Banyak ulama yang malah senang ikut politik praktis daripada mengajari masalah akhlak. Kata hanya kok terdengar seperti menyepelekan masalah politik identitas ya? Dan menggeser politik identitas itu bukan berarti menghilangkan identitas atau merubah identitas. Seperti Anies yang berusaha menyembunyikan identitas keturunan Yaman, lalu mengaku-ngaku sebagai Jawa. Soal Indonesia merdeka, apakah dulu pahlawan membela Indonesia? Tanya-tanya dulu. Yang dibelanya beragama apa, sukunya apa, wanita atau pria, kaya atau miskin. Melawan politik identitas bukan berarti calon pemimpin harus mengganti atau menyembunyikan identitas. Tapi jangan sampai identitas seseorang dalam hal ini yang tidak bisa berubah, lantas diharamkan. Dianggap lebih buruk dari identitas lainnya dan dilarang untuk menjadi pemimpin. Kalau gitu, kacaulah dunia persilatan. Silakan serang ide dan gagasan lawan politik, bukan menyerang identitas pribadinya. Itu namanya ad hominem. Dalam debat yang melakukan ad hominem akan langsung di kartu merah. Demikian juga dalam berpolitik. Yang memainkan politik identitas jangan sampai dikasih ruang.